Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, salam host dari Jumbo PR. Jangan lupa ya bagi teman-teman subscribe, like, komen, dan share ya. Karena kita itu butuh dukungan dari teman-teman melalui subscribe dan komen, juga di share ya. Like-nya juga pengaruh. Di kesempatan kali ini ya saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya, saudara peternak dari Cilacap. Ini saya mengeluarkan indukan yang benar-benar saya rawat ya ini, dan meskipun dengan harga berapa ini, kalau istri saya nggak boleh dijual ini, karena dia itu produknya semakin tua semakin alhamdulillah semakin oke. Di sore kali ini kita akan membahas tentang mengatasi mentok sayapnya turun satu atau turun semua, dan juga penyebab turunnya sayap ya. Kita bahas di sore kali ini. Satu ya, penyebab mentok itu turun ke bawah sayapnya. Faktor pertama itu tulang pada ini, suwiwi, sayap ini masih belum kuat untuk menahan beban dari pertumbuhan bulu yang over. Kedua, faktornya juga bisa dari pakan konsentrat itu lebih over ya, itu juga bisa menyebabkan sayap itu turun. Itu juga bisa ini kita bawain dulu ya kameranya biar terlihat. Ini betina kita ini agak ya lumayan lah, kemarin lama ini enggak dikawin ya, karena si Nabi Manyung itu dibawa teman ya. Caranya bagaimana bang? Kalau posisi masih nyulam ataupun bulu muda rebung, kita cabut saja. Fungsi dan manfaat dicabutnya bulu, ketika mentok masih muda berpotensi sayapnya turun, angka lebih baik itu dicabut ya. Solusi pertama itu dicabut. Solusi kedua itu dipotong bulunya, bulu sini dipotong. Itu ketika mentok kita itu masih usia muda, 3 bulan sampai 4 bulan lah, itu usia pertumbuhan bulu ya. Kalau sudah 7 bulan ke atas, 5 bulan ke atas, saya pun menggunakan dicabut ya. Saya pernah perbandingan 3 kali perbandingan ya. Dulu pernah mengalami sayap turun itu, yang satu saya cabut, yang kedua itu saya potong bulunya ya, bukan lehernya ya. Yang ketiga saya pakai solasi. Solasi ini untuk usia mentok yang bulunya sudah tumbuh ya. Ini kita solasi seperti ini, kita solasi ini. Dari 3 cara tersebut, yang pernah saya alami dan yang pernah saya gunakan, itu yang lebih yang lebih bagus itu dicabut meskipun dalam keadaan mabung ataupun tumbuh bulu muda itu.
tumbuhnya itu lebih baik bulunya. Terus kedua itu potensi sayap turun itu sangat kecil lah. Ini lama nggak dipegang nih. Maunya mau jalan-jalan. Ini bukan leher panjangnya, tapi anaknya Allah segini-gini lehernya. Ini leher beton. Dulu kita berikan nama apa ya anaknya? Ini mentok gajah ya, jumbo gajah dulu. Terus kembali lagi ke topik kita ya. Bulunya itu ketika kok betina ya, buat teman-teman kita juga bahas tentang betina. Kalau betina itu setelah angkram itu bulu-bulu ini biasanya kan rusak ya, bulu-bulu sini kan rusak ataupun patah-patah. Itu alangkah baiknya kita cabutin aja supaya ketika mentok itu siap untuk dikawin, itu posisi bulu pun juga sudah tumbuh, ataupun ketika mabung itu mabung sudah tua ya, sudah istilahnya sudah panjang, agak keras ya, itu bulu pun akan terlihat rapi. Begitu juga dengan ngos ketika kok ada bulu tua yang berkembang ya, yang istilahnya patah-patah ataupun rusak, kita juga menggunakan, lebih baik kita sulam paksa atau cabut aja agar mentok kita itu satu ya terlihat rajin, rapi. Kemudian ketika malam hari dia itu tidak kedinginan, tertutup oleh bulu-bulunya. Terus juga diperhatikan bagi teman-teman, ini sedikit pengalaman ya, ketika mentok kita itu jarang berenang ataupun mandi di kolam, itu juga kurang ya, bulu pun kerasnya beda, kuatnya bulu sini pun juga beda. Nah, untuk pembuatan kolam itu nggak usah lebar-lebar. Ini kita masukin kandang dulu, kita review si gondes sama si gendis ya. Yang betina kita kasih nama gendis. Bentar. Ini kita akan review si gendis sama si gondes ya. Ini bentar, kita akan review si gondes ini. Nah ini untuk si gondes dengan si gendis kita tetap menggunakan air seperti ini. Nah tujuannya supaya apa? Supaya mentok itu bisa mandi dengan puas ya, dia itu bisa mandi dengan puas. Ini agak sedikit berantakan ya, kita lihatkan si gondes dengan si gendis. Bentar, maaf ya. Itu si gondes dengan si gendis, dia itu masih agak takut dengan manusia ya, soalnya dia tuh pun jarang terjemah terpegang, itu jarang sekali. Kita cuma kasih makan saja. Untuk ini si gendis ini, nah kita lihat posturnya si gendis. Nah memang mungkin agak tua si gondes ya. Ya ini kalau pertumbuhan ini ya, kita lihat pada sayapnya si gondes ya. Aduh malah keluar ini gondes. Nah pada sayapnya si gondes, bentar tak panggilin biar tenang. Nah itu kan kelihatan ketika kok sayapnya turun, usia mabung tersebut seperti itu, turunnya itu ke bawah lagi ya, nggak diangkat, itu potensinya sayapnya akan turun di usia segini. Lebih baiknya itu kita cabut aja bulunya, bulu si
bulu yang muda itu kita cabut agar tumbuhnya pun pertumbuhan itu pun juga bisa terkontrol. Dan fungsi selanjutnya ya kita bahas tentang kolam. Ketika menrok kita itu sering mandi ya akan bersih. Ketika menrok bulunya itu bersih, kesehatan pun insya Allah pun juga ikut, terutama di bagian bawah leher dan lubang anus itu ya. Ketika lubang anus dan bawah leher itu kotor ataupun apa ya, istilahnya ada sisa-sisa dari makanan, biasanya itu akan terkena dengan penyakit, dan lalat pun juga akan bertelur tersebut di bagian tersebut, sehingga menyebabkan apa ya, dimakanlah sama belatung-belatung itu, terutama di bagian lubang anusnya itu loh. Nah, ini ketika usia segini kelihatan turun, maka cabut atau digunakan terapi dikucir, diangkat jadi satu. Nah, itu nggak bisa keluar ya, dia sikundes. Nah, besok kita akan review juga. Itu ketika dia keluar, sikundes ketika jalan-jalan keluar itu fungsi mentok pun dikeluarkan jalan-jalan ya, juga untuk mengurangi potensi mentok kita itu apa ya namanya, jemporen ya, atau sulit untuk berjalan ketika over antara berat tubuh dengan tulang kaki itu belum bisa menyangga berat tubuh badan menrok kita ya. Semoga bermanfaat cara mengatasi bulu sayap dan fungsi penyabutan bulu sayap, enggak bulu sayap saja ya, bulu menrok lah ketika setelah akram, dan juga bagi pejantan-pejantan itu supaya bulunya itu tetap rapi, dicabut saja. Semoga bermanfaat di kesempatan kali ini untuk mas sahabat kita dari Cilacap ya. Kita sudah tepati untuk membuatkan konten. Semoga dari teman kita dari Cilacap bisa mengambil kesimpulan ya, bahwasanya hanya 3 terapi yang digunakan, yaitu pencabutan, pemotongan bulu, dan juga disolasi ala kucir itu. Semoga bermanfaat. Untuk solasi kucir ya, kita akan berikan contohnya ketika menrok kita itu ada yang seperti itu ya. Alhamdulillah dari pengalaman yang sudah terjadi, kita cuma menggunakan metode cabut bulu. Ketika sudah terlihat menrok itu bulunya ke bawah dengan tubuh besar pun, alhamdulillah bulu-bulu ekor pun, bukan bulu ekor saja, bulu ekor dan sayap itu pun juga pertumbuhannya luar biasa bagus. Untuk sayap itu tidak turun ke bawah, ekor pun tidak naik terlalu atas ya. Semoga bermanfaat di kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.